Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mau masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini juga review matematika untuk mengingatkan kembali apa yang pernah diterangkan. Ya, kita akan menerangkan tentang apa fungsi linear, orde satu atau variabel. Ya, variabel ini ya satu variabel. Jadi nanti akan dimunculkan di ujian UTS ya. Jadi pada prinsipnya fungsi linear yang melalui 0,0 atau disebut persamaan linear sederhana, ya sangat sederhana. Karena hanya satu variabel ini, jadi Y sama dengan MX. Sebetulnya persamaan linear semacam ini dipakai juga di fisika, ya, yaitu yang sama dengan S sama dengan V kali T. S-nya jarak, V-nya kecepatan, laju ya, T-nya waktu. Sedangkan di sini variabelnya Y sama dengan MX. Jadi kalau matematika eh, terserah variabel Y-nya itu apa gitu ya. Kalau di fisika kan bisa variabelnya adalah Y-nya adalah gaya, M-nya adalah massa, X-nya adalah percepatan ya. Bisa juga menyatakan berat benda W sama dengan massa kali gravitasi ya. Jadi penerapannya banyak sekali gitu. Penerapan yang lainnya yaitu apabila kita ingin menentukan panjang drainase atau saluran untuk pembuangan air ya, maka kita definisikan X misalkan berupa panjang, Y sebagai lebar, Z sebagai kedalaman. Maka X kali Y kali Z sama dengan volume. Maka bila dua variabel ini kita ketahui, ya misalkan diminta lebarnya hanya 1 meter, kedalamannya 2 meter. Maka tinggal sisa 1 kali 2, jadi 2 kali X sama dengan volume. Sehingga X sama dengan 0,5 volume. X sama dengan 0,5 volume itu 0,5-nya adalah sebagai M-nya. Ya, sebagai angka arahnya. X-nya di sini panjang drainase sebagai Y-nya, V-nya sebagai X-nya. Demikian juga volume. Jadi volume juga sebetulnya persamaan linear yang melalui 0,0 di mana V-nya adalah luas volume, A-nya adalah luas, hanyalah ketinggian. Ya, misalkan hujan. Nanti dalam dan berhati-hati kalau ketinggiannya dalam sentimeter maka harus dijadikan meter. Halo, paham enggak ini? Paham? Paham, Pak, paham. Ya, kalau paham kita teruskan. Baik, Insya Pak. Allah paham, Pak. Mungkin ya di soal ya nanti. Sekarang soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya kalau kita memiliki dua variabel, tapi bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, tadi kan X, Y-nya bentuknya suatu persamaan ya sebelah kanan, tetapi dua variabelnya kita kumpulkan dalam bentuk seperti ini. X ditambah Y sama dengan 2. 5X ditambah 6Y sama dengan 9. Ya, ini barangkali ini ingin mencampurkan ada dua campuran. Biasanya misalkan Anda ingin membuat beton, perbandingan antara pasir dengan semen,
itu setiap tenaga ahli sipil mungkin perbandingannya berbeda-beda gitu ya. Misalkan tenaga ahli satu menyatakan apa pasirnya 3, semennya satu ember gitu ya, dengan ukuran ember yang sama ya. Teman yang lainnya, oh jangan, nanti semennya terlalu banyak, mintanya 1:5 ya, satu semen, 5 pasir ya, itu kan. Tentu Anda akan bingung bagaimana cara penyelesaiannya gitu ya. Anda bisa menggunakan persamaan matematika seperti ini gitu ya. Ya, nanti ini berarti kan karena ini jumlahnya. Jadi kalau ini kan berarti jadi jumlahnya. Jadi kalau misalkan 1:3 gitu ya. Nanti jumlahnya berapa gitu ya. 5 tadi dibanding 1 ya. Misalkan X-nya pasir, Y-nya semen ya. Nanti kan jumlah totalnya kalau perbandingan itu berapa ya. Misalkan jadikan kilogram atau bagaimana ya. Misalkan ini suatu percampuran yaitu ya, menghasilkan dua persamaan X plus Y sama dengan 2, satunya 5X plus 6Y sama dengan 9. Maka bisa ditulis koefisiennya di sini 1, ini X koefisiennya 1 kita tulis 1, yang 5X kita tulis 5, Y-nya kita tulis 1 dan 6. Ini faktor besar supaya bisa kelihatan ya, 16. Kemudian yang 29 kita tulis seperti ini ya. Ini ada dua cara kalau yang seperti ini, yaitu bisa menggunakan inverse matrix ya. Jadi yang pertama kita beri matriks A, XY-nya B sama dengan C. Sehingga B sama dengan A, inverse ya. Ini dijadikan inverse matrix C. Inverse matrix A. Dan ini ada yang mau masuk. Atau cara lain ini ya yang pernah disampaikan, aduh, ya, menggunakan determinan. Ya, jadi dx, Anda perhatikan kalau dx berarti di sini yang x-nya ini diganti yang 29. Ya, Anda perhatikan. Jadi harus teliti ya dalam matematika 29. Layar monitornya bisa terbaca di tempat kamu? Coba dicek. Bisa, Ada Pak. bisa Bisa. bisa terbaca? Bisa dibaca, Pak. Ya. Kalau dy Anda perhatikan, dy berarti ini 15 yang diganti y-nya ya. Kemudian yang d itu koefisien ini. X 15 dan 16. Maka untuk mencari x, dx dibagi d, dan mencari y, dy dibagi d ya. Cara pengoperasian dari matrik ini atau determinan ini ya, nanti silakan Anda cek apa yang dimaksud matriks, apa yang determinan gitu ya. Jadi pengoperasiannya 2 kali 6 ya, kalau yang kemudian yang 9 kali 1 itu bertanda min gitu ya. Untuk inverse, aduh, ini bisa, aduh, maaf, kita tutup dulu. Ya, karena hang ya, kita tutup, kita hubungi lagi ke PowerPoint. Ya ini
Untuk konsep teorinya kita menggunakan tiga persamaan linear dengan tiga variabel. Jadi kita misalkan pakai koefisien A11, A12, A13, variabelnya X1, X2, X3. Maka determinannya adalah A11, ini A12, A13, dan seterusnya. Ya, Anda perhatikan ini ya. Maka untuk mencari X1, jadi pada apa ini yang koefisien depan ini ya, jadi determinan apa matrik ini ya, determinan ini diganti dengan D1, D2, D3 ya, tadi yang sudah saya berikan. Nanti X2 di sini mencari X2 juga ini diganti D1, D2, D3 ya. Kemudian yang X3 diganti D1, D2, D3 sehingga didapat DX2, DX3, maka kita bagi delta. Untuk penyelesaian tiga variabel ini kita menggunakan aturan Saurus. Anda perhatikan ini tarik diagonal ya, ini ditulis kembali. Jadi yang A11, A21, A31 kita tulis kembali ini setelah ini. Kemudian A12, A22, A32 kita tulis kembali. Kemudian ditarik diagonal ini yang tiga ya. Dikalikan ya. Berarti dari atas ke bawah itu positif, kemudian dari bawah ke atas yang diagonal negatif. Ini ada negatif ya. Nah, sama dengan tadi yang dua variabel ini. Jadi 2 kali 6 dikurangi 9 kali 1 ya. Sama semuanya ya. Tadi 1 kali 9 dikurangi 5 kali 2. Untuk metode inverse, ini inverse matrix ya. Untuk inverse matrix, matriks A mempunyai inverse jika dan hanya jika A kali D dikurangi B kali C tidak sama dengan 0 ya. Berarti kalau sama dengan 0 berarti tidak bisa menggunakan inverse matrix, yaitu menggunakan metode seperti ini ya. Metode seperti ini disebut apa? Nanti dicari ya. Apa eliminasi? Kan ada eliminasi, ada substitusi ya. Ya, jadi kalau tidak sama dengan 0 maka Anda perhatikan perubahannya ya, dari matriks A, B, C, D, maka setelah diinverse menjadi yang diagonal BC-nya itu min ya, diagonal BC-nya min. Kemudian yang A dan D dibalik ya, D-nya taruh di A ya, kemudian yang A ditaruh di D gitu, dibalik. Determinan A ini tadi seperti tadi cara menghitungnya A kali D dikurangi B kali C. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini seperti ini ya. Jadi A inverse-nya hasilnya seperti ini. Ya, ini rumusnya. Ya, Anda perhatikan yang dilihat misalkan ini posisi daripada persamaannya A kali B A kali B. Jadi ini dari apa? Dari persamaan linear dua variabel. Nah, bingung nggak kalau persamaannya nggak ditulis? Jadi persamaannya seperti ini, nah, ya. Jadi ini A, ini B, ini C, ini D. Ya, kalau bingung ya saya tulis di situ, di sini. Ya, jadi kalau bingung ya saya tulis di sini. Ya, Polisi model kayak, polisi kayak baca udah terus saja ya. kerja. Tapi nggak kelihatan di tempat kamu. Jadi A X ditambah BY sama dengan
Apa ini? C-nya sudah ada. Misalkan B. Kemudian C X ditambah D Y sama dengan Apa? E. Yang cepat aku. Ya, jadi misalkan kita memiliki persamaan seperti ini, ya. Maka A-nya adalah matriks A yang 2 kali 2, kita tulis A, B, C, D seperti ini, ya. Maka inverse-nya seperti ini, ya. Kan tadi rumusnya ini. Nah, itu ya, ini rumusnya. Jadi ini jangan C, apa ini ya? Yang ini A, B, sama dengan apa? D, E. Ya, jadi AB, B-nya apa? B-nya adalah X kali Y. Ya, jadi ini ditulis lagi aja ya. Sebentar. Waduh, dia baru masuk. Sebentar, nggak bisa kelihatan ya. Hanya sudah ada, kemudian B-nya. Ya. Jadi B sama dengan Duduk. Kalau kamu turun. ya seperti ini ya. Jadi kalau kita punya dua persamaan AX plus BY sama dengan D, CX plus DY sama dengan E, maka kita tulis A-nya ini, jadi A itu koefisiennya dari ini, A, B, ini koefisien dari Y, C adalah koefisien dari X persamaan kedua, D adalah koefisien dari persamaan kedua dari koefisien Y. Ya. Kemudian yang B, jadi rumusnya A
Ini yang inverse ya, inverse matrix. Jadi A kali B sama dengan F. Ya, F-nya ini DE, ini F-nya DE, B-nya adalah XY gitu ya. Maka B sama dengan A inverse, jadi hasil ini ya, perubahan ini kalikan F. F-nya adalah D kali E. Lo sampai di sini paham tidak? Insya Allah paham, Pak. Paham ya? Ini cara kedua Paham, Pak. inverse. Nanti kalau cara misalkan pada waktu di SLTA pakai substitusi ya boleh gitu ya. Ini diharapkan untuk pengembangan manakala kita pada sampai 3 variabel ya, 3 variabel yang seperti ini gitu ya. Jadi untuk 3 variabel penyelesaiannya beda lagi itu menggunakan aturan Sarus begini ya, aturan Sarus. Nah, ini contoh inverse ada ya, contoh inverse-nya. Ini apa inverse. Nah, ini agak susah kalau misalkan 3 variabel. Ini yang inverse matriks 3 cross 3. Nah, ini susahnya kalau di inverse matriks 3 kali 3 ada namanya kofaktor. Anda perhatikan yang kofaktor. Jadi kofaktor itu diperoleh dari 2, misalkan ini ya. Jadi kita punya persamaan mana ya? Ya ini ya yang sudah ada saja ya. Anda perhatikan. Jadi kalau misal M11 kita ambil yang ini, yang 2, maka kofaktornya adalah ini 1, 2, 2, 3 gitu. Kalau M12 yang 0 di sini kofaktornya adalah 3, 2, 2, dan 3 begitu. Kalau 1, 3, 1, 2, 2. Kalau M22 di tengah berarti di samping-samping. 2, 1, 2, 3. Ya, rada susah. Tapi penyelesaian determinannya sama tadi ya dengan metode Sarus. Buat kamera ini. Tadi dengan inverse seperti itu. Nanti tandanya Anda perhatikan yang ini yang M11 plus, M12. Pokoknya yang ganjil, kalau indeksnya ganjil itu min. Ini perhatikan 21 ganjil kan. 2 tambah 1, 3 min. 2 tambah 3, 5 ganjil. 3 tambah 2, 5 ganjil. Kalau yang genap plus. Begitu. Ya, berarti dalam inverse matriks 3 kali 3, maka metodenya Sarus dan minor kofaktor. Halo, bisa paham? Ya, tadi kalau nggak paham menggunakan tadi metode yang tadi. Ya, itu untuk memperkaya metode. Nah, seperti ini ya. Ini akan lebih gampang gitu ya. Menggantikan ini D1, D2 pada saat kita mencari X1 gitu ya. Ini ya. Nanti pada mencari X2 diganti D1, D2 ya. Kalau gampang mudah ini ya metode Sarus saja ya. Nah, ini Anda perhatikan cara membuat kofaktor ya. Ini ya, ini plus 1 min 1 ya, 1 5 min 1. Ini ada finding the inverse using the jacket matrix ya. Nah, ini bisa diperhatikan ya. Ini tanda-tandanya diganti untuk memperkaya dalam perhitungan apa? Matriks atau determinan. Ya, ini kadang-kadang ada yang disebut matriks ya. Ya, tadi dicuplikan ini determinan gitu ya. Silakan Anda cek bedanya matriks dan determinan. Ya, sampai di sini aja sudah apa? Sudah beberapa soal sudah saya berikan beserta contohnya ya. Barangkali ada pertanyaan? Monggo.
Ya, barangkali ada pertanyaan. Untuk UTS yang keluar di mana aja ya, Pak? Astagfirullahaladzim ya. Makanya tadi kamu perhatikan, tadi di sela-sela saya penjelasan saya perhatikan ini keluar kok kamu tanya seperti itu. Masa saya mengulang lagi? Ini kan ada rekamannya ya. Nanti rekamannya Anda didengarkan lagi. Kamu berarti terlambat tadi. Halo? Tadi yang nanya, tadi terlambat atau tidak? Wong ini ada yang baru masuk, wong mau habis. Tadi kan saya memberitahukan bahwa kita membahas tadi kekurangan apa yang pernah diberikan pada minggu kemarin gitu ya. Kita lengkapi. Tadi sudah saya sampaikan yang keluar tadi ini, kemudian dua variabel gitu ya. Anda tidak mau memperhatikan ya. Tadi dalam dua variabel, tadi ada metode inverse. Coba saya ulangi lagi, Anda perhatikan. Mana tadi? Oh, sudah saya tunjukkan. Ini ya. Jadi metode persamaan linear ya. Ini keluar soalnya apa? Di fisika juga digunakan. Ya, di fisika digunakan Y sama dengan mx, hanya simbolnya diganti. Kalau di fisika kan Y-nya adalah sebagai jarak, M-nya adalah laju atau kecepatan, X-nya adalah waktu. Gitu ya. S sama dengan V kali T. Ya. Di dinamika gerak juga ada yang digunakan F sama dengan M kali A. Berat benda W sama dengan M kali G. Ya. Volume sama dengan luas kali tinggi. Tapi ada perhatikan satuannya. Ya, jadi kalau hanya masuk-masukan saja diselesaikan satunya sentimeter atau milimeter, nah, itu akan menyebabkan salah. Jadi kalau MKS semua. Sudah tadi jelas, tadi yang bertanya ini keluar ya. Kemudian yang berikutnya, ini ada dua persamaan. Dalam penyelesaian dua persamaan ini kan sebetulnya sama ya, ada YX ya, tapi kan bentuk persamaannya berbeda itu. Kalau ini hanya satu persamaan, ini dua persamaan. Ini keluar, saya berikan contoh ini keluar. Cuman karena mau dimunculkan di UTS ya, Anda selesaikan sendiri ya. Boleh sebagai tugas ya, Anda coba kerjakan. Ini kan belum selesai ya pekerjaan ini ya. Anda boleh. Tapi ada dua cara ini ya. Satu secara inverse matrix ya tadi. Ini ada yang secara apa? Sarus ya. Ini aturan Sarus ya, ada yang aturan Sarus ya. Tapi yang untuk dua variabel yang inverse ini yang metode inverse matrix, ini ya inverse matrix seperti ini ya. Dipelajari ya. Kemudian inverse matrix 3x3 ini enggak keluar tapi ya dipelajari ya. Dipelajari untuk apa? Menambah wawasan tentang pengembangan dari persamaan matriks dua variabel ke tiga variabel gitu. Ya, gitu aja. Barangkali ada pertanyaan lagi. Sudah, Pak, sudah. Ya cukup ya. Jadi dua saja lah, wong lumayan cukup panjang. Dua atau tiga waktu itu soalnya saya buat ya. Jadi karena soalnya lumayan panjang ya, dua atau tiga kalau nggak salah itu ya. Nanti mudah-mudahan Anda bisa semuanya. Jadi karena hanya sebagai review, dengan harapan Anda bisa mengerjakan semua ya. Jadi kalau tadi kan ada angka-angkanya ya, persamaan dua persamaan, tapi belum diselesaikan. Anda coba diselesaikan, dimasukkan ke tugas matematika. Tugas matematika sudah mengerjakan berapa? Satu kali atau dua kali? Halo? Satu kali, Pak. Satu kali. Yang mana? Oh, yang pertama ya tadi. Coba yang kedua yang tadi yang matriks ya. Anda boleh menggunakan tadi metode apa tadi? Sarus atau inverse matrix ya. Jadi coba kalau mau dicek apa ada bisa tidak ya inverse matrix dan
metode SARUS ya, dimasukkan di situ untuk mengecek dalam kuliah ini Anda paham atau tidak. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan saya tutup gitu ya, karena lumayan sedang hari ini lagi panas mendung. Bagi pelengkap lagi, berarti untuk UTS, persiapan UTS hanya sampai di sini saja. Nanti setelah UTS ya, saya koreksi, berarti tidak ada kuliah dulu ya. Anda minggu pertama persiapan untuk ujian akhir, ujian tengah semester ya, maaf, ujian tengah semester. Kemudian koreksi setelah 1 minggu ya. Kemudian kuliah lagi untuk persiapan ujian akhir semester. Oke, cukup sekian saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.